Seharusnya Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto lah yang dijadikan sebagai rival politik untuk beradu gagasan, beradu narasi, beradu ide, sehingga gagasan-gagasan perubahan yang ingin dilakukan itu nanti bisa didiskusikan bersama, sehingga rakyat nanti yang akan bisa menilai dari ketiga bakal capres yang selama ini sudah mencuat ke permukaan, kira-kira manakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerdas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, di acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas yang pertama Partai Masyumi yang berlangsung di Jakarta Pusat pada hari Sabtu 30 September 2023 yang lalu, bakal capres Anies Baswedan melontarkan nyinyiran dan kritik yang cukup pedas kepada Presiden Jokowi terkait dengan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau PSN. Menurutnya PSN harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN dan juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP. Serta tentu saja menurut Anies harus sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang lebih mengejutkan menurut pengakuan Anies bahwa ia seringkali menyaksikan kebijakan-kebijakan tanpa tata kelola pemerintahan yang benar, sehingga kebijakan tersebut dinilai tidak berkeadilan. Nah, terkait dengan kritik dan nyinyiran Anies Baswedan tersebut, Presiden Jokowi terkesan santai tetapi memberikan pesan yang sangat menohok buat Anies Baswedan. Ia justru meminta Anies untuk menunjukkan PSN yang menurutnya titipan dari pihak tertentu itu. Hal senada juga disampaikan oleh bakal capres Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP, bahkan meminta Anies untuk membuka saja hal tersebut dengan menggunakan data. Ia menegaskan kritik Anies yang asal ngomong dinilai sangat berbahaya karena masyarakat bisa multitafsir. Ganjar meminta Anies terbuka saja untuk membongkar apakah PSN memang benar ada titipan kanan kiri, asal punya data dan bukti yang kuat. Ganjar berharap sindiran Anies soal PSN jadi titipan kanan kiri dibuka secara luas kepada publik agar tidak menimbulkan dugaan dan berbagai macam spekulasi yang liar di tengah-tengah masyarakat. Program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Sedikit soal tanggapannya Anies yang menyebutkan proyek strategis nasional ini merupakan proyek titip-titip, apa tanggapannya Pak? Ya ditunjuk saja proyek yang mana, yang titip siapa. Udah. Pas kereta cepat. Titipan kiri kanan itu siapa? Dibuka aja. Dugaan saya Pak Anies yang bilang waktu itu. Ya, dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibuka, jadi tidak menimbulkan spekulasi. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, seharusnya Anies yang menggunakan jargon perubahan dalam upayanya untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini, seharusnya lebih fokus pada gagasan, visi dan misi yang akan dilakukan apabila ia nanti mendapatkan amanat dari rakyat untuk menjadi seorang presiden. Kalau hanya sibuk mencari kesalahan demi kesalahan, kemudian melakukan kritikan bahkan juga nyinyiran, kemudian dia lari lagi mencari kesalahan lagi, dilontarkan lagi, tanpa ada perasaan tanggung jawab bahwa apa yang ia lontarkan di depan publik itu benar-benar menggunakan data dan bukti yang valid atau tidak, itu persoalan lain. Dan kita lihat selama ini sejak ia dideklarasikan oleh Partai Nasdem sejak tanggal 2 Oktober tahun 2022 yang lalu, sudah sekian kritikan, nyinyiran, bahkan juga kibulan yang disampaikan Anies Baswedan dengan menggunakan narasi yang diracik dan dibangun sedemikian rupa sehingga seolah-olah terkesan di mata pendukungnya khususnya seolah-olah apa yang ia nyatakan, yang ia kritik,
yang ia nyinyirkan di depan publik itu memang merupakan sebuah fakta dan kebenaran. Namun faktanya atau tidak demikian. Setiap kali Anies melontarkan pernyataan-pernyataan yang berupa kritikan dan nyinyiran selalu menimbulkan kontroversi, selalu menimbulkan kehebohan publik, karena apa yang ia sampaikan di dalam orasi politiknya selalu saja asal nyinyir dan sama sekali tidak memiliki bukti yang kuat dan valid, termasuk diantaranya adalah kritik yang terakhir ini tentang PSN. Apakah memang Anies punya data yang valid, data yang bisa dipercaya kebenarannya kalau memang PSN itu rawan dengan titipan kanan kiri hanya karena tidak melibatkan publik sebagai upaya untuk membangun sekaligus menyusun proyek strategis nasional? Ada banyak proyek strategis nasional atau PSN yang digagas bahkan sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi, mulai dari pembangunan infrastruktur, jalan tol, kemudian proyek jalan nasional, ada juga proyek sarana dan prasarana kereta api antar kota, proyek kereta api dalam kota, proyek revitalisasi bandara, dan sebagainya. Dari sekian proyek strategis nasional yang dikritik oleh Anies Baswedan itu kira-kira yang mana? Kalau hanya sekadar melemparkan isu, kemudian menimbulkan banyak tafsir, bahkan ini terkesan hanya sekadar ingin mencari sensasi politik menjelang Pilpres 2024, tentu saja ini tidak elok dan sangat tidak produktif buat Anies Baswedan sendiri. Merosotnya elektabilitas Anies Baswedan dari berbagai lembaga survei yang selalu mentok berada pada urutan ketiga, saya pikir karena blunder yang dilakukan oleh Anies Baswedan sendiri. Jadi kalau selama ini elektabilitasnya dikritik oleh para pendukungnya sendiri, kenapa selalu berada di urutan paling buncit? Ini tentu saja berpulang kepada strategi narasi politik yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu setiap kali menyampaikan orasi politiknya di ruang-ruang publik. Tentu saja kalau strategi dan pendekatan Anies Baswedan yang cenderung lebih banyak mencari kesalahan dari petahana Presiden Jokowi ketimbang berusaha untuk menyampaikan gagasan-gagasan strategis sesuai dengan jargon perubahan yang diinginkan, tentu saja hal ini akan menurunkan trust atau kepercayaan masyarakat kepada Anies Baswedan sendiri. Belum lagi handicap atau kekurangan Anies Baswedan sendiri ketika menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta yang selalu ia bangga-banggakan sebagai sebuah janji politik yang berhasil dilunasi dengan keberhasilan yang dianggap sebagai rekam jejak terbaik. Toh faktanya dari berbagai pengamat politik, semua kebijakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan selama menjadi orang nomor 1 di DKI tidak semuanya bisa dibilang berhasil. Namun anehnya Anies justru terkesan jumowo dan selalu menggunakan rekam jejak ketika menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta ini sebagai tagline perubahan yang diinginkan. Bisa jadi apa yang sudah ia lakukan di Jakarta akan digunakan untuk membuat kebijakan sekaligus melaksanakan berbagai macam pembaruan, berbagai macam pembangunan baik fisik maupun non-fisik yang berkiblat pada DKI Jakarta yang diklaim sebagai sebuah keberhasilan ketika ia menjadi seorang pejabat publik. Tentu saja kita tidak ingin menghalangi, apalagi menghambat Anies Baswedan ini untuk melakukan kritik terhadap Presiden Jokowi. Itu sah-sah saja. Namun melihat posisi strategisnya sebagai seorang bakal capres, ada baiknya apabila Anies mencoba untuk melakukan cooling down. Tidak terlalu banyak nyinyir, tidak terlalu banyak mengumbar narasi-narasi politik yang cenderung memojokkan, bahkan menyerang kepada siapapun termasuk kepada rival politiknya, lebih-lebih kepada Presiden Jokowi yang sebenarnya bukan rival politiknya. Karena sesuai dengan konstitusi tentu saja Presiden Jokowi hanya bisa maksimal menjadi orang nomor 1 di negeri ini selama 2 periode. Sesudah itu Presiden Jokowi tentu saja akan menjadi warga atau rakyat biasa. Oleh karena itu kalau salah sasaran di dalam melontarkan kritik, ini justru akan menjadi bumerang bagi Anies sendiri. Karena faktanya justru sekitar 82% masyarakat atau rakyat di negeri ini justru merasa puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kalau Anies Baswedan mau fair, seharusnya bukan Presiden Jokowi yang dijadikan sebagai sasaran serangan. Karena Presiden Jokowi memang bukan calon rival politiknya,
karena Presiden Jokowi memang sudah harus lengser sesuai dengan amanat konstitusi. Seharusnya Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto lah yang dijadikan sebagai rival politik untuk beradu gagasan, beradu narasi, beradu ide, sehingga gagasan-gagasan perubahan yang ingin dilakukan itu nanti bisa didiskusikan bersama, sehingga rakyat nanti yang akan bisa menilai dari ketiga bakal capres yang selama ini sudah mencuat ke permukaan, kira-kira manakah ide-ide dan gagasan-gagasan terbaik yang bisa membuat Indonesia ini menjadi lebih baik, lebih adil, lebih sejahtera, lebih makmur untuk seluruh rakyat Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.